A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih beri ibu-ibu kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu ibu buat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga setiap langkah kaki ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Kajian kita ini, Bu, kajian tentang kisah nyata apa yang diceritakan oleh Dr. Khalid namanya, Bu. Dia ini dokter jantung di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Jadi disitulah dia melihat, Bu, betapa amalan-amalan soleh ini berpengaruh kepada orang yang sedang sakit atau orang yang akan meninggal. Nah, ini gunanya untuk apa, Bu? Untuk menguatkan iman kita bahwa ternyata benar apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW akan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi di yang pertama ini, Bu, Dr. Khalid ini menceritakan ada seorang anak muda umur 17 tahun. Jadi dia kena peluru nyasar, Bu. Mungkin polisi ngejar orang, nembak, kena dia. Nah, pas pula berada di depan rumahnya, Bu, kena. Itulah malang ya, Bu, ya. Kena depan rumahnya. Kemudian menangislah ibunya sejadi-jadinya, Bu, sambil mengangkat dia bapaknya menangis-nangis. Apa kata dia kepada ibunya? Ibu, jangan ibu menangis. Insya Allah aku dalam keadaan baik, Ibu. Dan aku akan masuk surga. Dan aku telah mencium bau wangi surga, kata anak muda ini, Bu. Berhentilah nangis ibunya. Dibawalah, Bu, anak ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter kan sibuk tuh, Bu, memasang-masang alat. Kata dia ke dokternya, dokter jangan bersusah payah. Tidak usah dilakukan ini. Insya Allah aku akan mati. Dan aku telah mencium wangi surga. Nah, itulah yakinnya dia, Bu, ya. Sekarang suruh ajalah ibu saya di dekat saya. Itu minta dia, Bu. Nah, jadi pengakuan dari orang yang berada dalam kamar perawatnya itu, Bu, sebelum dia meninggal itu dia tasyahud, Bu. Kemudian dia bersyahadat, setelah itu dia wafat. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, anak umur 17 tahun. Jadi terpikir oleh Dr. Khalid nih, Bu, bertanyalah dia kepada ayahnya itu. Anak kau ini betul-betul soleh di usia yang masih muda, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan tangannya masih tetap begini, Bu, sampai dia wafat tangannya tetap tasyahud. Setelah itu apa kata bapaknya ini? Dia itu dari mulai akhir balik, dialah yang selalu membangunkan kami sholat subuh, karena dia sholat malam. Dan dia sholat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itulah amalan yang mengantarkan anak ini menuju husnul khotimah itu. Tapi ada beda lagi, Bu. Di Pakistan kalau saya tidak salah, anak muda juga umur 17 tahun meninggal. 3 jam setelah dia meninggal risau hati bapaknya, Bu, karena anaknya ini malas sembahyang nih, Bu. Meninggalnya pun tabrakan naik sepeda motor.
Akhirnya Bu, digalinya kubur anaknya, kaget deh Bu. Anak umur 17 langsung berubah beruban dikubur tuh Bu. Tuh mukanya penyot-penyot. Padahal waktu tabrakan enggak ada penyot-penyot macam jejak kena pukul nih Bu. Di videokannya anak itu, di fotonya, dikirimkannya gambar anak itu ke seluruh dunia Bu. Apa kata bapak ini? Saya bukan ingin mengungkit aib keluarga saya. Tapi saya ingin umat Islam tahu bahwa azab kubur itu ada. Nah, itu yang disampaikannya itu Bu. Nah, jadi kalau orang rajin melaksanakan sholat berjamaah, karena sholat jamaah ini kan ujian keimanan Bu, bagi kami laki-laki ya Bu ya. Berat bagi orang munafik, ringan bagi orang beriman. Buktinya mungkin saya yakin di sini banyak yang udah tua-tua datang ke masjid kan Bu. Beda kalau sama ibu-ibu ya Bu ya. Ibu sholat di rumah pun bagus juga. Sendiri pun ibu sholat nilainya tetap besar di sisi Allah. Cuman kadang karena ibu ingin lebih tenang di masjid, ibu pergi ke masjid. Makanya kata Rasulullah, la tamna'un nisa'akumul masjid. Tidak boleh melarang perempuan kalau mau ke masjid. Nah, jadi ibu bebas Bu. Ujian sholat jamaah itu untuk hanya kami laki-laki. Nah, jadi kalau sempat ibu dapat anak rajin sholat berjamaah, mungkin dia akan siyakin anak ini jadinya Bu, bahwa dia sudah mencium bau surga. Amalannya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini Bu, dalam perang aja tidak ada ditinggalkan Rasulullah Bu. Jadi pernah sedang perang tuh Bu, apa kata orang kafir? Kita akan menyerang umat Islam ini di saat mereka melakukan amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Nah, begitu betullah di zaman Rasulullah Bu ya. Soal sholat berjamaah ini. Nanti begitu mereka sholat, kita serang. Rupanya Bu, saking pentingnya sholat berjamaah tuh, dalam keadaan perang pun sholat berjamaahnya beda gerakannya. Saf pertama, saf kedua. Saf pertama sujud, nanti saf yang di belakang tetap berdiri menenteng senjata. Nah, itu sholat Bu. Saking pentingnya sholat jamaah itu Bu, tidak ditinggalkan. Covid inilah yang membuat orang meninggalkan sholat jamaah. Itulah Bu, aneh Bu ya. Nah, itu aneh itu. Kemudian Bu, nanti begitu yang sujud di depan ini berdiri, maka yang di belakang mengikut yang di depan tadi. Nah, sujud dia tegak dan pindah posisinya ke depan. Nah, itu. Jadi ini pentingnya sholat berjamaah itu. Kalau sempatlah Bu ya, laki-laki ini sholat berjamaah dia. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia yang akan tunduk kepadanya. Cuman kadang suami-suami ini aneh Bu, kalau untuk duit masuk tidak ada yang berhalangan satupun. Tapi kalau untuk sholat berjamaah Bu, ada aja alasannya. Cobalah sempat disuruh besok jemput duit 2 juta di Bangkinang jam 5 subuh. Jam 3 udah bangun semua tuh. Karena nampak gitu Bu ya. Nah, kalau sholat ini kan hanya 27 derajat kata Allah kan Bu ya, 27 derajat. Sempat ditengokkan Allah 27 derajat itu Bu, mungkin pingsan kita langsung. Berapa besarnya pahala 27 derajat itu. Contoh, tidak usah sholat berjamaah lagi Bu. Siapa yang menyolatkan jenazah dapat pahala 1 qirat. Itu sholat takbir 4 kali tanpa ruku, tanpa sujud. Ditanya oleh sahabat, 1 qirat itu berapa ya Rasulullah? Seluas gunung Uhud. Nah, itu Bu. Itu sholat jenazah itu baru, belum sholat jamaah yang pakai ruku, pakai sujud. Gunung Uhud berapa luas yang diukur Bu? 7 kilometer. Itu besar ya Bu. Mengantarkan jenazah ke kubur dapat pahala 1 qirat. Nah, itu besarnya kita mengantarkan jenazah ke kubur. Cuman ada juga Bu hadis yang lain, siapa yang memelihara anjing tanpa keperluan, pahalanya berkurang 1 qirat. Jadi kalau ada orang melihara anjing harus rajin-rajin sholat jenazah Bu. Kalau enggak habis pahalanya. Tiap hari berkurang 1 qirat kan Bu ya. Nah, jadi makanya kata Dr. Khalid nih Bu, ternyata betul bahwa orang yang rajin beramal, berzikir, membaca Quran, sholat berjamaah, husnul khotimah. Diceritakanlah oleh Dr. Khalid nih Bu ke kawan-kawannya sesama dokter jantung Bu. Menangis dokter-dokter jantung di Riyadh Bu.
Kok bisa anak semuda itu udah sekuat itu amalannya gitu, Bu. Sibuk menyibukkan diri dengan amalan. Kalau anak-anak muda kan biasanya sibuk dengan HP, Bu ya. Jangan kan anak muda, lagi orang tua aja sibuk dengan HP. Grup sama umroh, grup sama haji, grup RT, sibuk di HP aja lagi, Bu gitu. Jadi kalau bisa kita menyibukkan diri, Bu ya. Sambil masak zikir, sambil nyuci sholawat misalnya, Bu ya. Ada waktu luang baca Quran, ada waktu luang kemudian kita baca buku misalnya gitu, Bu ya. Mungkin luar biasa tenang-tenangnya jiwa kita. Ini sekarang nih, Bu, gimana sholat mau taat sebentar aja tengok Shopee, Bu ya. Ada nampak lah tas, nampak baju, nampak daster, nampak tas. Awak ingin juga. Kalau dulu, Bu ya, kenapa ibu-ibu dulu tuh tenang-tenang dia, Bu? Waktu zaman dulu tuh tasnya cuma dompet emas tuh, Bu. Bermerek lah tuh. Toko Haji Abu Bakar, toko Selekta. Aman ibu dulu, Bu. Nggak risau ibu memikirkan tas. Kalau sekarang nih, Bu, kalau ini warna baju mama, apa warna tasnya? Apa ndak pusing dibuatnya, Bu kan? Kayak mana sekarang ini mau tenang. Itu yang membuat apa tuh, Bu ya, susah kita sekarang. Waktu kita itu terlalu banyak waktu luang. Waktu luang terlalu banyak sekarang. Coba lah, Bu. Apa kata pendeta di Amerika? Kenapa banyak orang-orang terlibat narkoba? Disebabkan ketemunya cuma sekali seminggu. Kenapa orang Islam lebih sedikit? Dia sebetulnya tiap waktu dia bisa bertemu dengan Allah. Maksudnya itu berbicara dengan Allah dengan sholat. Sedangkan udah macam itu aja tuh, makanya, Bu ya, antara sholat ke waktu sholat tuh penghapusan dosa. Kalau mau orang melakukannya. Ini kan enggak mau, Bu, itu kan. Dia mau juga, padahal dia bisa ke masjid. Memang ujiannya seperti itu. Kadang dekat-dekat masjid pun enggak ke masjid, Bu kan. Bapak ya, bapak nih, kalau ibu-ibu enggak ada masalah, Bu. Cuman kadang-kadang gini pula, sholat lah ibu ini tanda lah kadang ya, Bu ya. Ini pula kadang yang jadi masalahnya itu. Saya tahunya itu, Bu, misalnya wirid permata. Wirid permata itu kan jam 2 mulai ya, Bu kan, sampai menjelang asar. Sebanyak itu ibu-ibu, Bu ya. Nanti yang sholat tidak berapa orang, yang asli-asli aja tinggal lagi. Misal ibu nih, Bu ya, yang asli-asli tinggal lagi. Selebih itu ngemaskan risoles, pastel. Itulah, Bu ya. Lebih rame loh, Bu, yang tidak sholat itu ternyata. Saya berprasangka baik aja, Bu. Mana tahu main serentak ya, Bu ya. Halangan serentak hari itu kan. Mana tahu kita. Nah, itu kisah nyata yang pertama, Bu ya. Ternyata anak-anak yang memang rajin taat beribadah, termasuk juga orang tua, dia kan banyak mengisi waktunya yang bermanfaat. Kita ini kan disuruh Rasulullah, Bu, mengisi waktu yang bermanfaat. Bukan zikir-zikir aja enggak, Bu, gotong royong, memelihara binatang. Itu kan yang pokoknya, Bu, bermanfaat dunia dan akhirat. Secara dunia ibu jualan online, punya HP. Bagus, Bu. Itu kan bermanfaat tuh, Bu. Yang bahaya tuh waktu nganggur, Bu. Ditengok juga gorden rumah orang ya, Bu ya. Dia gantilah gordennya. Akhirnya suaminya yang kena nanti dia, Bu. Abang kok kuat lah mencari, Bang. Ini gorden udah 3 tahun enggak ganti, azab lah suami itu jadinya, Bu ya. Tapi kalau misalnya ibu punya handphone, saya setuju, Bu. Misalnya gini, ibu beli tas mahal-mahal, tapi ada ndak imbal baliknya manfaat dunianya ke ibu? Misal ibu pengusaha nih, Bu. Guna ibu ganti-ganti tas tuh kadang ibu harus ketemu dengan klien, pembeli, nengok dandanan ibu, akhirnya jadi dia membeli. Bagus. Tapi kadang udah dibeli mahal, ndak ada untungnya ke kita. Misalnya beli iPhone Pro Max, Bu. Nggak ada balik duitnya ke dia jadinya kan, Bu ya. Kecuali ada balik duit ke dia, itu nggak apa-apa, Bu. Belilah barang-barang bagus tuh. Jadi ini ya, Bu, jangan sampai memusingkan kepala sehingganya akhirnya nanti apa, Bu? Ibu rajin sholat tapi minta dunia aja lagi sholatnya. Itu jadinya, Bu. Tengoklah tetangga sebelah, ya Allah berganti pula gordennya, ya Allah tolonglah. Akhirnya untuk itu jadinya, Bu. Jadi orang rajin sholat
mintanya minta dunia jadinya nanti. Itu yang bahaya, Bu. Minta sepeda motor, minta mobil, minta rumah dia ke Allah. Sebetulnya boleh-boleh aja, Bu. Tidak ada masalah. Cuman kan akhirnya hati kita tambah sakit jadinya, Bu. Kalau tidak dikabulkan Allah, muaklah aku nengok Allah. Ini apa sakit hatinya sama aku. Udah lama berdoa, tidak juga dikabulkan. Itu gitu jadinya kan, Bu ya. Padahal bukan itu yang menjadi ukuran. Kemudian, Bu, dilanjutkan yang kedua, diceritakan oleh Dr. Khalid ini pernah ada seorang wanita, dia mengalami gagal jantung. Perempuan masuk rumah sakit, gagal jantung. Jantung perempuan ini berhenti, kata dokternya, Bu. Langsung diadakanlah terapi shock itu, Bu ya, yang ditekan-tekan itu, Bu, memancingnya. Kemudian, Bu, beberapa menit, sekitar 2 menit digoncang jantungnya itu. Akhirnya perempuan itu membuka mata, Bu, bangun dia. Nah, waktu dia bangun itu, Bu, mengarahkan pandangannya ke langit, kemudian tangan kanannya ditunjuknya ke atas, langsung dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah berhenti tadi jantungnya, Bu, dipompa 2 menit, bangunnya itu hanya untuk mengucapkan syahadat. Bangunnya hanya untuk mengucapkan syahadat. Diulang balik, Bu, terapi di pompa-pompa lagi, tidak mau lagi bangun, Bu. Udah diulang-ulang, tidak mau bangun, disampaikanlah ke suaminya bahwa istrinya sudah meninggal. Nah, dokter pun menceritakan ke suaminya nih, Bu, istrimu itu bangun hanya untuk mengucapkan syahadat di akhir hayatnya, karena Bu, apa kata Rasulullah, Bu, siapa yang di akhir hayatnya dia membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Tidak bisa dihafal tuh, Bu. Walaupun kita hafal nih, Bu ya, la ilaha illallah, pandai kita. Cuman kalau udah sakratul maut itu betul-betul iman dan amal soleh lagi yang bisa menjawabnya, Bu. Jadi pas diceritakan ke suaminya, Bu, istrimu bangun hanya untuk mengucapkan syahadat. Tersenyum suaminya nih, Bu. Kata suami ini, dokter ndak usah heran. Karena semenjak aku menikahi dia 35 tahun yang lalu, dia tidak pernah meninggalkan sholat malam kecuali halangan. Itulah makanya dia tetap disadarkan Allah untuk mengingat Allah sebelum dia wafat. Amalannya ternyata sholat malam. Apa kata Rasulullah, Bu? May yad'uni fastajibu lahu wa may yas'aluni fa'tiyahu wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, jadi kalau orang salat malam itu, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Itulah kedahsyatan salat malam. Karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Jadi siapa yang mau minta, mintalah kepadaku. Datang orang bilang, Bu, dah capek saya, Ustaz, salat malam nih. Tidak juga dikabulkan Allah. Ibu harus ingat, Allah itu, Bu, mengabulkan doa kita bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Kalau yang kita ingin itu belum tentu bagus, Bu. Tapi kalau kita butuh, pasti dikasih oleh Allah. Misalnya ibu punya pembantu, Bu. Pembantu ibu, dia membersihkan rumah. Minta apa dia yang bisa ibu kasih? Minta kemoceng, kain pel. Itu pasti ibu kasih kan, Bu. Tapi sebab pembantu ibu minta iPhone, Bu. Bu, belikan saya iPhone, keluar aja kamu dari sini. Karena tidak pantas gitu, Bu. Artinya apa? Ukur diri kita, amalan kita seberapa. Dosa yang udah kita buat terlalu banyak. Makanya kadang tidak bisa mencapainya, Bu. Doa-doa kita itu. Yang kedua, bisa jadi Allah menyimpan doa ibu itu dulu, suatu saat baru nanti Allah kabulkan. Misalnya ibu doa, Bu, ya Allah berikanlah aku kemurahan rezeki, berikanlah aku kemurahan rezeki. Pas ibu tidak dikabulkan Allah. Pas anak ibu rupanya baru dikabulkan oleh Allah. Akhirnya ibu jalan-jalan aja lagi, Bu, sama bapak. Anak aja membiayai lagi, udahlah berangkat ke sini ini tiket.
Mama kesinilah, disenang-senangkannya ibu. Kan bisa jadi seperti itu bu kan. Pada masa waktu itu ibu tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi Allah ini bu memperkenankan doa ketika saat dan waktu sudah tepat baru dikabulkan. Ada jamaah kita juga bu ya, udah 11 tahun dia honor ngajar di satu kampus gitu bu. Sementara Ustadz yang di bawah-bawah saya udah naik semua, saya masih juga honor lagi Ustadz. Apa sih salah saya sama Allah nih lagi Ustadz? Apa yang Ustadz bilang tuh saya amalkan semuanya. Melaparkan perut, udah puasa saya Senin Kamis. Bersolawat banyak-banyak, jangan ditanya lagi solawat saya. Solat berjamaah, udah saya lakukan Ustadz. Tapi kenapa kok belum dikabulkan Allah? Sampai istri saya menganggap remeh saya. Sampai kawan-kawan tidak menganggap saya. Banyak betul kesedihan saya nih Ustadz. Jadi saya bilang, kesedihan kita terhadap dunia ini menjadi penghapus dosa kita di masa lalu. Ini misal kita baik bu, tapi banyak betul menderitanya bu ya. Tapi itu penghapus dosa di masa lalu. Kemudian kita tetap stabil iman kita, tetap istiqomah kita lakukan itu. Terus kita robah diri kita. Merubah itu maksudnya apa bu? Jangan buruk sangka lagi kepada Allah. Pokoknya udah lakukan, minta kepada Allah. Karena dia minta sesuai dengan apa yang dimintanya bu, karena dia sudah S2, minta jadi dosen tetap pegawai negeri kan boleh, karena memang jalurnya ada. Kadang kita tuh berdoa tuh tidak sesuai minta kita bu. Sakit diabetes, sedekah 10.000, tanggung minta sembuh, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah, aku udah sedekah 10.000 ke masjid muajir, mana cukup. Berat sakit kita, besar pula sedekah kita. Contohnya di rumah sakit umum kemarin bu, ada nenek-nenek udah divonis meninggal gitu ya bu ya. Kalau secara medis umurnya itu tidak lama gitu. Cuman nenek ini ada tabungan 80 juta bu. Diteleponnya lah tim Ustadz Abdul Somad. Bisa enggak Ustadz Abdul Somad yang ke rumah sakit? Saya ada uang 80 juta mau saya wakafkan ke tabung wakaf umat. Nah, mau saya beri ke tabung wakaf umat. Kalau tidak salah saya akhirnya datang, was, diambil uang 80 juta itu, panjang umur nenek itu jadinya bu. Sembuh total. Operasinya berhasil, rasanya kalau di usia itu rawan udah bu, tidak bisa operasi. Jadi kadang kita mintanya tuh besar bu, amalannya juga harus besar. Jadi jamaah kita tadi bu, dirobahnya lah dirinya bu. Tidak ada lagi dia buruk sangka kepada Allah, cuman dia minta sabarkan aku ya Allah. Kalau dihina orang, dibully orang, sabarkan aku. Ibu tahu akhirnya apa? Ikut dia tes tahun 2021 nih, Bu. Setelah 6 kali tes gagal, 11 tahun honor, 6 kali tes CPNS gagal. Tapi ajaibnya apa bu? Di tahun 2021 dari tes pertama juara 1 dia bu, sampai lulus. Lulus dia jadi PNS jadinya bu. Menangislah dia menelpon saya, betul rupanya Ustaz. Allah ini tidak menyia-nyiakan doa kita. Allah ngasih ketika sudah pantas. Wah, PNS dia sekarang bu. Langsung naik jadi dosen tapi PNS. Nah, kan istri menghargai jadinya ya bu. Itulah cara Allah menguji ya bu ya. 6 kali loh bu ikut, yang ke-7 kali baru dikabulkan oleh Allah. Jadi kita nih jangan sampai pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini kadang sudah meminta tidak dapat bu, malas lah aku salat malam lagi, tidak juga dikabulkan. Padahal dikabulkan oleh Allah bu, tapi nanti pada saatnya. Baru nanti kita terkejut-kejut bu, oh rupanya ini maksud Allah. Karena apa bu? Diampuni Allah aja dosa kita ini udah ringan badannya rasanya tuh bu. Dia ciri kita udah diampuni Allah itu apa bu? Keinginan kita beramal tinggi. Nah, keinginan kita beramal tinggi. Ampunan itu luar biasa tuh bu. Dapat ampunan Allah tuh bu, kita semangat jadinya beribadah. Orang malas pergi-pergi wirid, kita semangat aja terus bu. Dikasih Allah betul nikmat iman tuh yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu tidak bisa dijadikan apa namanya bu ya. Orang sukses yang seperti itu yang jauh dari Allah itu tidak bisa jadi patokan kebahagiaan dia bu. Ibu tahu tidak di Jepang sekarang ada menteri kesepian namanya bu.
mengurus masalah orang merasa kesepian. Aneh kan Bu ya? Kenapa begitu Bu? Tingkat bunuh diri tinggi di Jepang. Nah, itulah kalau jauh dari Allah itu Bu ya. Ibu kata orang Jepang itu peduli sama tetangga. Tidak ada orang Jepang tidak peduli dengan tetangga. Walaupun mereka sopan, tapi mereka tidak butuh tetangga, tidak butuh. Jadi hidup itu kosong. Sementara umat Islam disuruh kita bergaul. Ah, itu tuh yang membuat badan kita sehat tuh jadinya Bu. Nah jadi artinya apa Bu? Sukses hidup kita jauh dari agama tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Ibu dikasih Allah iman, itu tuh udah luar biasa daripada kekayaan. Ibu mungkin masih ingat saya pernah menceritakan, saya diundang ceramah Bu. Nengok rumah ibu tuh Bu deh. Bangkit hasrat duniawi ini jadinya deh, kalau aku punya rumah semewahnya macam film India, aku sama istri aku nih sembunyi balik perabotan tuh, keluar perabotan itu kan gitu ya Bu ya, bergurau-gurau lah, bercanda-canda lah di rumah gitu ya Bu ya. Tapi apa pengakuan ibu tuh Bu? Saya Ustadz, kalau bisalah diganti harta ini dengan kebahagiaan, saya ganti dengan kebahagiaan Ustadz, walaupun saya hidup susah. Terkejut saya Bu, ngapa gitu Bu? Hidup macam ini Ustadz ya, waktu tidak cukup-cukup. Waktu tidak cukup, kita tidak peduli sama anak, kita tidak peduli sama suami, walaupun masih saling tegur sapa, kita tuh udah hambar di rumah. Dan jujur Ustaz, saya tidak pernah sembahyang. Tapi saya heran, kenapa Allah kok ngasih saya kekayaan sebanyak ini? Ternyata betul Ustaz, tidak bahagia kita Ustaz, walaupun harta sebanyak ini. Kenapa ibu mengatakan demikian? Kalau memang harta buat saya bahagia, kenapa suami saya mau kawin sama orang susah jadinya Ustaz? Lari suaminya jadinya Bu. Dipilihnya perempuan miskin. Kenapa ditinggalkannya saya yang kaya? Jadi Bu, dia kaya Bu. Dia punya pencarian. Punya bisnis besar dia. Kalau memang harta buat bahagia Ustaz, tentu seharusnya suami saya bertahan lah sama saya kalau memang dia mau duit aja. Tapi buktinya apa? Ditinggalkannya saya, nikah dia sama orang susah. Padahal dialah yang membiayai lagi itu. Di situ saya tahu Ustaz, bahwa harta tidak bisa menjamin orang bahagia. Cuman kata Rasulullah apa Bu? Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Jadi kita ini pun diusahakan apa Bu? Bisa kaya, tapi sebaik-baik kekayaan di tangan orang-orang soleh. Baru ada gunanya. Nah itu Bu ya. Misalnya nih Bu kaya, bisa membantu orang, bisa memodali orang usaha, kan bagus jadinya itu Bu ya. Atau bisa mempekerjakan orang, kan ada manfaatnya jadinya. Tapi dapat duit, belikan barang sendiri, beli emas simpan di rumah, beli emas simpan di rumah, akhirnya kena penyakit Bu. Apa penyakitnya? Suka menggoncang kunci pintu kalau mau pergi itu Bu. Itu sakit loh tuh Bu. Akhir pintu tuh rusak bukan karena digondol maling Bu. Dia emang entak-entak tiap hari. Mau pergi sholat, dirasa loh. Karena cemas Bu kan, harta banyak di dalam. Jadi kadang kita susah loh Bu, membedakan mana yang kaya sebetulnya, orang kaya atau orang miskin. Kalau menurut saya yang kaya itu orang miskin Bu, tidur enak, rumah tidak ada penjaga, tidak pakai CCTV Bu kan, tidak terkunci pun rumah dia enak juga tidur, sambalado tanak jadi juga, nasi perah mau juga. Sementara orang yang katanya tadi yang bahagia itu tidur malam payah. Berbunyi sedikit rumah terbangun, rumah besar Bu kan, kadang ke dapur pun takut lah jadinya kan Bu ya, sudah dibuat rumah besar-besar, itu dia takut ke belakang, risau hati, pakai CCTV, macam-macam lah Bu ya, curiga sama orang tinggi, datang orang macam susah ke rumah Bu, bilang mama enggak ada, duit keluar aja enggak ada. Kalau orang miskin datang orang ke rumah kan enggak ada curiga dia Bu, ngapain orang ke rumah mau minta duit sama dia, mana ada dia duit, jadi itulah Bu ya, jadi orang yang bahagia itu ketika dia punya kekayaan, tetapi kekayaannya itu berarti untuk orang lain. Itu dia Bu. Guna juga kita kaya. Kemudian Bu, kalau kita lihat Ummul Mukminin Aisyah mengatakan kalau Rasulullah itu sholat malam sampai bengkak kaki, saking lamanya beliau berdiri gitu. Ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, kenapa kau melakukan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah,
Padahal kan dosa-dosamu yang di masa lalu sudah diampuni Allah, yang sekarang sudah diampuni Allah, yang akan datang sudah diampuni Allah. Kata Rasulullah, wajar enggak aku jadi hamba yang bersyukur? Dosa sudah diampuni, Bu. Tentu cara berterima kasihnya dengan melaksanakan ibadah seperti itu. Jadi kalau Rasulullah itu justru kalau sholat malamnya itu lama gitu. Cuma kalau Rasulullah sholat berjamaah ringan. Kalau imam kita terbalik, Bu. Pas imam orang lama, pas sholat sunat dia cepat. Nah, itu yang kesalnya tuh. Kalau pas jadi imam dia tanggung, Bu, iramanya mantap, lama, sampai menggigil jamaah di belakang, Bu. Banyak batal sholat orang dibuatnya yang batuk-batuk kan batal sholatnya tuh, Bu. Dia kalau kita, Bu, batuk untuk mengodai imam, sholat kita batal, karena batuk kita dianggap bicara. Karena dianggap bicara, Bu. Pertama masih ramah batuknya, Bu. Cepatlah ruku, itu masih ramah artinya tuh, Bu. Enggak juga, wah tuh udah cepatlah ruku. Nah, jadi itu seringnya seperti itu ya, Bu ya. Jadi kalau Rasulullah tuh kalau berjamaah tuh ringan. Ibu lah kalau pas umroh naik haji, mana ada imam Masjidil Haram panjang-panjang ayatnya kan, Bu ya. Padahal mereka tuh, Bu, kalau sholat tarawih panjang, Bu. Tapi coba kita pas sholat maghrib, isya, subuh, enggak mau dia, Bu. Standar aja ayatnya tuh, pendek-pendek gitu. Tapi aslinya mereka kalau sholat sendiri lama gitu. Itu yang betul gitu. Kemudian apa pujian Allah dalam surah Al-Furqan, Bu? Ayat 64, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Karena dianggap Allah kalau orang sholat malam itu udah betul-betul untuk Allah, Bu. Karena itu kan sunat. Tapi mau dia melakukannya. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? Senantiasa hambaku mendekatiku dengan amalan fardunya, sehingga aku mencintainya. Kemudian dia dekati aku dengan amalan-amalan sunnahnya. Belum dia meminta akan aku beri. Belum dia mohon ampun akan aku ampuni. Itulah guna sholat sunat itu, Bu. Sholat fardu gunanya untuk dapat petunjuk, sholat sunat gunanya untuk dapat pertolongan. Jadi kalau ibu banyak dapat sholat sunat, duha, witir, sholat dia kan jaminan Allah tuh, Bu, 12 rakaat aja satu hari dapat sholat sunat masuk surga. Itu udah jelas gitu, Bu. Apalagi kalau sempat lebih daripada itu kan, Bu. Jadi minta kepada Allah nih, Bu, yang rasanya apa aja, Bu? Minta kesabaran, minta kesehatan, minta dimudahkan urusan, minta murah rezeki, maka lebih daripada itu akan dikasih Allah. Janganlah, Bu, ya Allah aku mau mobil mereknya ini. Kan ada orang ngajar-ngajarkan macam itu gitu, Bu ya. Masuk kita ke showroom mobil tuh solawat kita mana lah mau, Bu. Jangan dijadikan amalan akhirat itu untuk mencari dunia. Tidak bisa, Bu. Kalau memang udah pantas dikasih Allah, bagaimanapun jalannya akan dikasih oleh Allah. Karena rezeki tidak akan tertukar gitu, Bu ya. Nah, kemudian lagi, Bu. Kalau kita lihat generasi sekarang ini yang paling parah ya, Bu ya. Karena apa namanya nih? Yang membuat generasi ini parah sekarang ini tidak lepas juga dari peran orang tua gitu, Bu. Kita menyediakan kalau kemajuan zaman sekarang ini kan dahsyat, Bu. Ada warnet, itu lawan orang tua betul tuh, Bu ya. Kemudian handphone di tangan lagi kan, Bu. Orang jauh diajaknya ngomong, Bu. Emak bapaknya enggak ada diajaknya lagi ngomong ya, Bu. Itu tantangan zaman. Jadi saya agak bahagia juga waktu Covid kemarin tuh, Bu, ada juga hikmahnya, Bu ya. Kosong orang ngumpul, anak-anak muda nongkrong enggak ada gitu, Bu ya. Terasa damai betul hidup nih, Bu. Banyak dosa terhapus jadinya kan, Bu ya. Malam tahun baru enggak ada orang ngumpul-ngumpul. Kemudian apalagi malam dibatasi ya, Bu ya. Kalau sempat kedapatan ngumpul lewat dari jam 9 langsung di PCR gitu ya, Bu ya. Jadi kalau kayak sekarang kalau lepas ini kadang sedih juga kita, Bu. Akhirnya orang tua menunggu anak balik lagi pulang malam, susah balik. Makanya anak-anak sekarang itu agak susah kalau untuk diajak ke agama itu, sulit. Jadi memang peran ibu sekarang ini besar.
Dan ibu harus sangat mengandalkan sholat sunat ibu dan doa. Karena kalau pakai mulut tidak bisa bu. Ibu sesak napas dibuatnya dia tidak juga akan berubah. Karena pengaruh kawan itu bu besar. Ibu udah mendidik dengan baik sudah. Udah ibu ajarkan mengaji waktu kecil sudah. Diarahkan ke sekolah agama sudah. Tapi rupanya macam itu juga kelakuannya. Itu serahkan lagi kepada Allah. Cuman kadang begini juga bu, kita orang tua nih, kan kita tahu nih bu, anak kita nih seperti apa orangnya, kemana arahnya itu bu. Karena kalau misalnya dia dimasukkan ke pondok, ke pesantren, ada dasar dia jadinya bu. Karena kalau di pondok itu kan tidak boleh megang handphone, itu salah satu untuk menyelamatkan sebetulnya bu ya. Kadang ada yang gagal, ada yang berhasil juga. Penting ikhtiar kita kan seperti itu bu kan. Arahkan dia ke agama, nanti suatu saat dia salah bu, dia akan kembali lagi dia. Kalau dia ada modal agama, dasarnya itu dia udah ada, insya Allah dia kembali. Yang parahnya itu dari kecil tuh udah ada ke MDA gitu ya bu ya. Kalau sekarang ada sekolah, ada MDA, ada aja dia MDA itu tuh bu ya. Salah dia besok bisa dia kembali lagi. Ingat aku dulu Ustadz aku ngajarkan, yang pasti tidak ada itu bu. Teringat dia seperti itu. Karena pengaruh kawan ini besar. Rasulullah berhenti menjadi penggala kambing gara-gara apa? Gara-gara kawan. Muhammad, turun-turunlah kau sekali-sekali ke Mekah. Penari mantap-mantap, seksi-seksi. Nontonlah, biar kami jaga kambing kau. Kan terpengaruh Rasulullah bu. Cuman diselamatkan Allah dengan cara apa? Ditidurkan Allah mata Rasulullah. Besoknya lagi bu, balik Rasulullah lagi. Gimana Muhammad, mantap enggak yang semalam? Apa yang mantap? Aku aja tuh tidur. Ulang balik, biar aku jaga. Pergi Rasulullah balik bu. Tidur balik. Oh situ sadar Rasulullah. Enggak boleh aku nonton ini nih. Maka diputuskan Rasulullah berhenti mengembala kambing. Jadi udah nampak bu, kawan anak ibu nampaknya semenjak sama dia nih agak aneh. Anak aku nih cepat bu. Jangan sampai terlambat itu bu ya. Karena kan berkawan sama orang-orang rusak nih enak loh bu. Karena semua boleh, kan boleh bu ya. Ini boleh, itu boleh. Kalau sama orang tua ini dilarang, itu dilarang. Nah, itu yang kita ngeri itu. Nanti daripada kita terlambat jadinya bu. Kemudian bu, yang terakhir dalam pembahasan kita hari ini dalam surah Al-Anbiya 89-90. Dan ingatlah Zakaria tatkala ia menyeru Rabb-nya, ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Karena kan kita tahu bu, Nabi Zakaria itu tidak punya anak, mandul suami istri. Ibu bayangkan, Nabi Zakaria itu Nabi Allah loh bu. Udah tua, tidak juga punya anak. Jadi janganlah bu, untuk berpikir pergilah berobat ke sana, pergi berobat ke situ. Kan sering itu ya bu ya. Sampai habis duit banyak. Yang untung kadang-kadang bu ya, yang percaya-percaya sama dukun nih bu. Kenapa dukun disebut orang pintar bu? Karena yang datang orang bodoh bu. Nah, itu makanya dukun itu jadi orang pintar. Nah, dimandikannya lah, dia apa? Tapi kalau dukun urut masih yakin lah ya bu ya. Ini mungkin ada yang ini. Maka satu-satunya dukun yang boleh didatangi itu dukun beranak bu. Nah, itu yang halal untuk didatangi. Dia tahu urutnya, dia tahu idinya. Tapi kalau dapat anak laki-laki ini caranya, ini tidak ada. Nabi Zakaria aja tidak dapat anak. Jadi dalam ayat ini supaya kita tahu nih bu, bahwa Allah itu mengabulkan doa bisa lama gitu. Nabi Zakaria kan akhirnya dia bermohon, janganlah sampai kau biarkan aku sendiri ya Allah. Dan dia tidak pernah putus asa berdoa bu, dari pertama nikah. Akhirnya umur berapa Nabi Zakaria dapat anak? 77 loh bu. Udah tua, istri sudah tua, baru hamil. Jadi nenek hati-hati nih nek. Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jangan dikira awak udah tua nih Ustaz. Ibu tahu enggak nenek yang paling tua sekarang melahirkan umur berapa? 71 loh bu. Zaman sekarang nih bu ya. Ibu tengok di YouTube nanti nenek tertua yang melahirkan di dunia. Jadi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Cuman nenek janganlah cemas ya nek ya. Nah, ini kejadian itu langka. Kemudian bu,
akhirnya Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria ini anak. Jadi kalau kita lihat Bu, di dalam ayat ini, kami jadikan istrinya dapat mengandung, kata Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang yang suka bersegera dalam kebaikan. Itu syarat terkabulnya doa, Bu. Kalau untuk yang baik ini cepat. Kak, tolong Kak, di rumah ada pesta, Kak, bisa Kakak tolong masak? Bisa. Pinjam panci Kakak, blender apa Kak? Bisa, pakai. Itu bersegera dalam kebaikan nama itu, Bu ya. Masak-masak bagi orang gitu ya, Bu ya. Cuman janganlah ditunggu ada diisinya piring mama tadi. Tidak ada dong, mah. Kelewatan betul loh satu. Kan ada orang macam itu, Bu. Kosong aja diantarkannya tadi, nak. Iya, mah. Berkelewatan tuh. Padahal dia buat risoles loh tadi. Mama tahu dia buat risoles. Tidak diisinya tadi dong. Kadang itulah ditunggu lah gitu, Bu. Itu tuh yang tidak boleh gitu, Bu ya. Bersegera dalam kebaikan, jangan pamrih gitu, Bu. Janganlah ditunggu. Nah, jadi ini syaratnya, Bu ya, syarat terkabulnya itu bersegera dalam kebaikan. Kemudian mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Betul-betul meminta betul ke Allah, bukan minta anak, Bu. Aku kalau sendirian kayak mana lah nih, ya Allah, kalau tidak ada ahli waris aku gitu. Akhirnya dikasih Allah anak. Udah di usia tua. Ini pemikiran bagi kita, Bu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan kemudian jangan putus asa, karena nabinya pun lama dikabulkannya doa. Kalau Nabi Ibrahim, Bu, umur berapa baru dapat anak dari Siti Hajar? Umur 90 tahun. Kalau sama Siti Sarah udah tua tuh, Bu. Kalau sama Siti Hajar dapat umur 80-an tahun. Dapat anak kedua Ishak itu di umur 90 tahun. Siti Sarah pun sudah tua juga gitu. Jadi Allah ini mengabarkan kepada kita, nabi aku aja tidak serta-merta aku kabulkan, apalagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kalau Ibu mau lihat kajian kita ini besok malam jam 9, buat aja di YouTube tuh Nazril Abdul Muluk. Nanti keluar kajian kita tuh. Ya Bu ya.